Baik, langsung saya mulai ya. Terima kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang teman-teman dan Bapak Irwan Putra sebagai mentor. Terima kasih atas kesempatannya. Ke- Untuk kali ini kami dari kelompok BIM 1C ingin mempresentasikan tentang jembatan Cakrawala Musi yang sebagai simbol konektivitas dan kemajuan infrastruktur. Untuk pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok BIM 1C. Izinkan kami memperkenalkan diri, ialah saya sendiri adalah sebagai ketua kelompok Kanza Khairullah dari jurusan Teknik Sipil, Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan teman-teman saya, Isa Oktaviani dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Perancangan Jalan dan Jembatan, Putri Azahra, Nabila Septiana, dan Andira Putri dari Polri, dan juga ada teman-teman dari Politeknik Negeri Kupang, yaitu Delon Mata, Triksi Putri, dan Yehezkiel Bala. Baiklah, langsung saja kami mulai untuk masuk ke presentasi kami. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh, untuk selanjutnya saya serahkan pada, baik Pak. Untuk selanjutnya saya serahkan pada rekan saya, Delon Mata, untuk melanjutkan. Pada Delon Mata, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke diagram konseptual. Yang pertama, di diagram konseptual ini menunjukkan tentang pembahasan dalam eh, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Halo, tes, tes. Tes, suara saya kedengaran, Pak? Tes. Baik, ya di diagram konseptual ini membahas tentang apa-apa yang kita eh, akan bahas dalam PPT atau eh, presentasi kita hari ini. Yang pertama itu literatur atau latar yang membahas tentang latar belakang, eh, tentang apa-apa yang dari latar belakang dari bagaimana kita akan membuat jembatan ini dan membuat sketsa. Kemudian lanjut ke survei. Di situ ada pembahasan tentang analisis site.
dan data-data jembatan yang diperlukan untuk dipakai untuk menggambar jembatan. Selanjutnya kita masuk ke plan and collab. Itu di situ membahas tentang mulai dari aspek desain, aspek green, dan aspek sosial budaya. Dan yang terakhir itu masuk ke execution yang membahas tentang master budget atau eh, ini, master budget eh, dan rendering atau hasil dari eh, gambar yang telah kita buat. Oke, teman-teman, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Triksi. Untuk Saudari Triksi, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Sungai Musi sendiri ini adalah sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Batanghari. Dengan lebar rata-rata 500 meter dan mencapai 1.350 meter di sekitar Pulau Kemarau. Kemudian fungsi utama Sungai Musi sendiri ini adalah jalur transportasi barang atau logistik dan daya tarik wisata. Kemudian ada pembagian wilayah oleh Sungai Musi. Sungai Musi ini membagi dua bagian pulau kota Palembang, yaitu yang pertama ada seberang hulu dan seberang hilir. Kemudian terdapat 4 jembatan utama yang menghubungkan kedua wilayah untuk meningkatkan konektivitas, mempermudah transportasi, dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kemudian mengapa pentingnya infrastruktur jembatan? Itu untuk membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas penduduk. Kemudian dengan populasi Kota Palembang pada tahun 2024 itu mencapai 1.853 jiwa, dari perbandingan tahun sebelumnya meningkat 1,93%. Itu untuk kemudian ada arus lalu lintas meningkat secara signifikan. Terus memerlukan solusi strategis berupa pembangunan infrastruktur baru. Yang berikutnya ada kebutuhan pembangunan jembatan baru. Yang pertama ada peningkatan kebutuhan transportasi dan distribusi barang yang efisien. Kemudian ada mengurangi beban lalu lintas di jembatan existing. Kemudian ada mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah. Kemudian lokasi pembangunan jembatan baru yang kami rencanakan ini, jembatan ini menghubungkan Jalan IR Sutami Kecamatan Kalidoni di sisi hilir menuju Jalan DI Panjaitan Kecamatan Seberang Ulu 1 dan dari sisi hulu. Kemudian lokasi ini mengapa kami pilih? Karena menurut kami strategis dengan populasi yang cukup padat dan aktivitas ekonomi yang tinggi, lalu meliputi pusat komersial dan perumahan. Lalu maksud dan tujuan kami merencanakan jembatan ini yaitu maksud kami untuk menyediakan jalur transportasi yang lebih efisien dan mempermudah pergerakan orang dan barang dari kedua sisi wilayah. Kemudian tujuan kami yaitu merancang jembatan yang menjadi infrastruktur yang penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Yang kedua, simbol kemajuan infrastruktur yang mendukung transformasi wilayah menjadi lebih tertata dan terintegrasi. Lalu kita masuk dalam permasalahan dan persoalan. Yang pertama, bagaimana agar pembangunan jembatan ini tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, ada bagaimana cara agar pembangunan jembatan ini memberikan manfaat yang merata, baik untuk penduduk di bagian hulu maupun di bagian hilir.
Lalu yang ketiga ada bagaimana cara pembebasan lahan pada pembangunan jembatan ini agar tidak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ada bagaimana membuat peraturan yang baik pada jembatan agar dapat mengurangi beban lalu lintas di wilayah sekitar. Yaitu kami melakukan pendekatan perencanaan. Yang pertama, studi lapangan. Kita menganalisis kondisi lahan yang ada, kemudian karakteristik geografis Sungai Musi sendiri, dan lingkungan sekitar untuk memastikan kesesuaian perencanaan dengan kondisi fisik dan sosial. Lalu ada studi perbandingan, yaitu evaluasi desain, fungsionalitas, dan dampak jembatan sejenis untuk memastikan dukungan optimal terhadap konektivitas dan kemajuan infrastruktur wilayah. Kemudian ada ruang lingkup dan batasan. Untuk ruang lingkup, yang pertama ada perancangan dan pembangunan jembatan berfokus pada aspek fungsionalis, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang kedua, pembangunan dilakukan dengan menjaga ekosistem wilayah sekitar. Untuk batasan, yang pertama ada pembangunan terbatas pada area yang menghubungkan Kecamatan Ilir Timur 2 dan Seberang Hulu. Lalu yang kedua hanya mencakup jembatan dan infrastruktur pendukung langsung atau jalur akses dan fasilitas transportasi tanpa pengembangan kawasan komersial atau properti sekitar. Oke, materi selanjutnya yaitu sketsa dan analisa site akan dijelaskan oleh Saudari Nabila Septiana. Untuk Saudari Nabila, saya persilakan. Terima kasih moderator. Masuk ke pembagian sketsa. Di sketsa ini kita akan menjelaskan gambar awal yang menggambarkan desain dan konsep awal jembatan. Masuk ke Dena Plan View jembatan yang diambil dari tampak atas view jembatan. Lalu masuk ke sketsa struktur jembatan. Dimensi sketsa struktur jembatan yang akan dibuat itu disesuaikan dengan kebutuhan. Sketsa ini berupa struktur bore pile. Lalu masuk ke sketsa struktur jembatan berupa bentang jembatan. Masuk ke pembahasan analisa site. Yang pertama, site context dan season, yang berupa observasi cuaca pada kota Palembang. Pada kota Palembang sering terjadi mengalami panas tinggi sepanjang hari, dan hujan jarang terjadi pada siang hari. Dan pada siang hari, mulai pukul 7 sampai 8 malam, cuaca sangat terik dengan intensitas matahari tinggi, sehingga membuat efek buruk terhadap kenyamanan penggunaan jembatan, sehingga angin tidak terasa langsung di area jembatan. Pada bulan Desember sampai Maret, suhu di kota Palembang mencapai 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan mencapai 704 mm dengan rata-rata 85 hari. Dan angin didominasi dari barat laut sebanyak 34%. Dengan kondisi pada yang dirasakan itu terasa nyaman. Matahari sebanyak 62 jam matahari itu terpapar pada kota Palembang, dan 6 jam sisanya itu pada kondisi berawan.
Lalu pada bulan Maret sampai Juni mencapai suhu 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dengan curah hujan 887 mm dengan rata-rata 69 hari didominasi dari Tenggara sebanyak 25% dan terpapar matahari 7,5 jam dan sisanya 4,6 jam dengan kondisi berawan. Dan pada bulan Juni sampai September itu mencapai suhu 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan tinggi curah hujan 284 mm dengan rata-rata 34 hari dan didominasi dari Tenggara sebanyak 56% dan terpapar matahari sebanyak selama 7,3 jam dan sisanya 4,7 jam dengan kondisi berawan. Lalu pada bulan September sampai Desember itu dengan cuaca suhu 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan tinggian curah hujan 603 mm dengan rata-rata 74 hari dan didominasi dari Tenggara sebanyak 8% dan terpapar sinar matahari sebanyak 6,5 jam dan sisanya 57 jam dengan kondisi cuaca berawan. Outside phase itu kebutuhan pencahayaan ini sekitar 30% dari keseluruhan jam dengan kondisi mendung dan berawan yang sering terjadi memungkinkan penggunaan pencahayaan alami lebih efisien dengan formasi lampu yang minimum. Selanjutnya, data teknis jembatan dan aspek desain akan dijelaskan oleh Ketua kelompok ini, Saudara Kanza Hairullah. Kepada Saudara Kanza, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masuk ke data teknis jembatan. Nama proyek ini kami namakan dengan Jembatan Cakrawala Musi. Nama ini kami ambil karena jembatan ini terletak di bagian ujung sebelah barat kota Palembang, dan yang dimana ini menjadi jembatan yang paling panjang di antara jembatan Musi yang lain di kota Palembang ini. Dengan panjang jembatan 1.600 meter atau 1,6 kilometer, lebar jembatan 24 meter, dan lebar jalur 6 meter dengan masing-masing lajur 3 kali 3 lajur. Lebar lajur lalu lintas total 18 meter, lebar jumlah trotoar 3 meter, dan jumlah trotoar 2. Lanjut ke aspek desain. Untuk struktur atas jembatan kami menggunakan lengkung atau arch bridge, yang dimana struktur lengkung ini melintang diagonal zigzag dengan 3 lengkungan. Lengkungan ini menggambarkan filosofi sungai yang berkelok-kelok. Dan selanjutnya desain trotoar. Desain trotoar ini dibuat luas untuk kenyamanan bagi warga agar bisa berolahraga, bersepeda melewati jembatan ini, dan bisa juga untuk berfoto-foto. Warna yang dipakai tidak kontras pada siang hari dan pagar cerah yang bagus pada malam hari. Terdapat juga jalan untuk disabilitas yang warna kuning itu. Next. Pada pagar pembatas trotoar diambil desain pagar
dari rumah adat Sumatera Selatan, yaitu Rumah Limas. Dengan adanya pagar pembatas ini membuat aman bagi pejalan kaki, pesepeda, dan ada sedikit penghalang pagar luar agar supaya barang-barang kecil tidak langsung jatuh ke sungai. Desain lengkung ini melambangkan kekuatan dan kejayaan pada kota Palembang. Struktur warna yang kokoh dan estetik asimetris, tetapi kelihatan simetris dari samping. Warna merah sesuai jembatan tua dan simbol kota Palembang, Provinsi Sumsel, yaitu Ampera. Next. Selanjutnya masuk ke tampak struktur bawah jembatan. Jembatan ini menggunakan fondasi bor pile dan pile cap dengan fondasi dengan ukuran pile cap 24 kali 12 meter dengan ketebalan 4 meter. Tebal kedalaman bor pile ini mencapai 60 meter. Berikutnya. Selanjutnya desain pilar utama dibuat melengkung untuk nilai estetika dan struktur jembatan ini menggunakan box girder untuk sebagai bentang jembatannya. Next. Abutmen dan wingko jembatan ini menggunakan desain yang sederhana dengan dimensi yang disesuaikan. Terima kasih, Saudara Kanza. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan aspek green yang akan dijelaskan oleh Saudara Yaskiel. Untuk Saudara Yaskiel, saya persilakan. Terima kasih untuk Pak Moderator. Baik, yang berikutnya aspek green. Aspek green sendiri, green yang berarti hijau. Jadi, aspek green yaitu aspek yang uh, kami buat pada infrastruktur dengan tujuan untuk menemukan konsep yang berkelanjutan terhadap lingkungan, terus efisiensi sumber daya, pengembangan berkelanjutan, uh, inovasi teknologi bersih, keterlibatan masyarakat yang baik dan tidak ada polusi, dan regulasi dan kebijakan lingkungan. Next. Infrastruktur yang pertama yaitu solar panel. Uh, Solar panel yaitu sudah familiar di Indonesia, yaitu dengan menggunakan cara kerja penyerapan cahaya matahari sebagai pembangkit listrik, sangat ramah lingkungan karena tidak mengusik alam, tetapi hanya pemanfaatan lahan saja. Yang berikut juga sangat efektif dan efisien untuk daerah pemukiman penduduk. Kemudian solar panel juga itu membentang dari arah matahari, sehingga sangat baik untuk penangkapan cahaya. Dan berikut infrastruktur yang berikut yaitu next, Kak. Infrastruktur yang berikut yaitu aspek green yang berikut kincir angin, yaitu menggunakan cara kerja memutar turbin sebagai pembangkit listrik. Itu kami buat pada
tiang lampu jalan sehingga sangat ramah lingkungan dan juga sangat efektif dan efisien karena kalau di site konteks yang tadi uh, angin di Kota Palembang sendiri juga terkadang strong atau kuat. Kemudian ketinggiannya juga sesuai dengan mobil sehingga ketika dilewati oleh mobil, angin hembusan dari mobil juga bisa memutar turbin. Nah, yang berikut, aspek ini yang berikut, infrastruktur yang berikut kami buat pada pejalan kaki atau trotoarnya untuk pejalan kaki dengan menggunakan pembangkit listrik energi pijakan, tenaga pijakan. Ini yang mungkin belum familiar, terutama di daerah-daerah kami di bagian timur, dan juga sangat-sangat efektif dan efisien serta sangat ramah lingkungan karena selain bisa berolahraga dan olahraga itu juga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, dan kami rancang dengan lebar masing-masing trotoar di kiri dan kanan itu lebarnya 1,5 meter, yaitu cukup pas untuk membuat pembangkit listrik. Yang berikut yaitu area terbuka hijau. Area terbuka hijau ini memang sebenarnya harus ada karena pada sejatinya uh, untuk mengurangi polusi dan menghadirkan udara yang baik itu sudah pasti tumbuhan. Jadi area terbuka hijau sangat sangat harus ada sehingga orang-orang juga aktivitas penduduk bisa bekerja, bisa berolahraga, bisa melakukan banyak hal dengan nyaman. Yang berikut, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah aspek sosial dan budaya yang akan dijelaskan oleh Saudari Lisa Oktaviani. Untuk Saudari Lisa, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya adalah bagian dari kebudayaan yang mencakup sistem sosial, nilai dan norma, bahasa dan komunikasi, tradisi dan ritual, seni dan ekspresi budaya, agama dan kepercayaan, simbol-simbol budaya, pakaian dan perhiasan, makanan minuman khas, dan perayaan dan upacara. Aspek ini membentuk identitas, mempengaruhi perilaku, dan menjaga kelestarian budaya masyarakat. Tempat ibadah sebagai aspek sosial dan budaya berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial bagi komunitas agama. Ini juga menjadi pusat interaksi sosial, mempererat hubungan antar anggota komunitas. Museum sebagai aspek sosial dan budaya berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan dan mendidik tentang sejarah, seni, dan memahami warisan budaya dan identitas suatu bangsa, dan menciptakan ruang interaksi sosial melalui kegiatan edukasi dan pameran yang mempertemukan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Lalu yang ketiga, apartemen. Sebagai aspek sosial dan budaya, menciptakan komunitas yang beragam meskipun interaksi antar penghuni terbatas dan menunjukkan pengaruh globalisasi dan modernisasi dengan desain yang mengikuti tren terbaru. Yang keempat, gedung pendidikan. Sebagai aspek sosial dan budaya, berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan sosial dengan memberikan aspek pendidikan yang memperkuat nilai-nilai budaya dan pengetahuan dalam masyarakat. Selain itu,
menjadi simbol kemajuan budaya dengan mengajarkan sejarah, tradisi yang membentuk identitas suatu bangsa. Hotel, sebagai aspek sosial dan budaya, berfungsi sebagai tempat akomodasi bagi wisatawan yang memungkinkan pertukaran budaya dan menawarkan fasilitas yang menciptakan pengalaman sosial dan budaya bagi pengunjung. Yang keenam ada stadion olahraga, berfungsi sebagai pusat pertemuan sosial, menumbuhkan persatuan dan semangat dan menjadi simbol identitas dan kebanggaan suatu daerah atau negara. Oke, selanjutnya master budget dari pembangunan jembatan ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Azahra. Untuk Saudari Putri Azahra, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan master budget dari proyek ini. Nah, master budget ini terdiri dari 9 bab. Yang pertama itu ada bab 1 umum, di mana bab umum ini terdiri dari pembebasan lahan, pembersihan lahan, pemeliharaan dan perlindungan jalan lalu lintas, mobilisasi, soil investigation, daya ponton, temporary jetty, dan jalan akses, serta pekerjaan dan pengenangan aliran air. Pada bab 1 ini, saya buat satuannya menggunakan lamsam, dengan total biaya pada bab 1 itu sekitar 81.167.165.000 rupiah. Lalu di bab 2 itu ada pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah ini terdiri dari 3 pekerjaan, yaitu pertama, common borrow material adalah tanah timbunan biasa, lalu ada geotextile separator kelas 1, perbaikan tanah dengan soil stabilizer 1,5 kg per meter kubik. Di bab 2 pekerjaan tanah ini, total biayanya itu sekitar 21.792.972.720 rupiah dengan satuan meter kubik dan meter persegi. Lalu di bab 3 itu ada pekerjaan drainase. Nah, pekerjaan drainase ini menggunakan pipa drainase diameter 15 cm dengan perlengkapan sambungan dan penangga dalam satuan meter maju dengan volume 2450, dan ada pekerjaan deck drain beserta aksesorisnya tipe 1 menggunakan sekitar 32 deck drain, di mana deck drain ini dipasang sekitar setiap 50 meter. Dan total biaya pada pekerjaan bab 3 drainase ini sejumlah 757.349.000. Lalu ada bab 4, yaitu bab galian struktur. Nah, bab galian struktur ini penggalian struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 5 meter atau tidak lebih dari ketinggian pile cap. Nah, volumenya itu dari volume pile cap yang berada terkena tanah yang membutuhkan penggalian dengan volume 4.032 meter kubik. Harga dari biaya dari bab 4 galian struktur ini sekitar 409.812.000 rupiah, 812.000 dengan 420. Lanjut di bab 5 ada bab struktur. Nah, bab 5 ini terdiri dari 20 pekerjaan dengan total biaya 1,1.554.502.232.119 rupiah. Di mana bab 5 ini terdiri dari pekerjaan struktur perkerasan beton, yakni rigid pavement untuk oprit dan plat injak dengan beton FC 35 MPa. Lalu untuk slabnya itu rigid yang di atas jembatannya itu menggunakan FC 40 MPa. Lalu ada pekerjaan pier jembatan menggunakan beton FC 50 MPa. Kemudian untuk wing wall dan abutmentnya itu sendiri menggunakan beton FC 35 MPa. Lalu untuk bore pile dengan diameter 1000 mili atau 1 meter dengan kedalaman 60 meter itu menggunakan beton FC 55 MPa. Lalu untuk pile cap-nya itu menggunakan beton FC 50 MPa. Untuk pier head-nya itu menggunakan baja profil FY 550, FU 690 dengan tebal 4 mili. Untuk box girder baja dan stringernya itu menggunakan baja profil yang sama dengan ketebalan yang sama juga. Lalu ada pekerjaan konstruksi fender pengaman jembatan. Kemudian ada beton FC 30 untuk barrier dan trotoar. Dimasukkan juga
biaya keramik trotoar untuk penyandang disabilitas dan keramik trotoar biasa. Kemudian ada bearing pad ukuran 300 kali 500 kali 1400 mili dan strand atau kabel bajanya itu diameter 30 cm. Lalu ada baja profil yang sama juga dengan ketebalan yang berbeda yakni 6 cm untuk pelengkung bajanya, jadi untuk struktur atasnya itu. Kemudian ada hanger penjepit kabel baja. Penggunaan baja tulangannya itu diambil sekitar 1,5% dari volume beton. Jadi penggunaan baja tulangannya itu tidak dihitung secara akurat ya. Hanya dihitung 1 sampai 2% dan diambil nilai tengahnya saja 1,5% dari penggunaan volume pekerjaan beton. Kemudian, nah untuk bor pile itu kan digunakan di dalam jembatan yang berada di bentang tengah yang terkena air. Untuk pondasi yang berada di tanah itu menggunakan spoon pile. Spoon pile diameter 1000 meter dengan tebal dindingnya 14 cm kelas A1 dengan bearing capacity 614,4 ton. Kemudian untuk dinding penahan tanahnya itu dan plat itu menggunakan beton FC30 MPa. Jadi dari bab 5 ini lumayan banyak menghabiskan uang. Lanjut di bab 6. Di bab 6 itu ada pekerjaan perkerasan di mana dari slab yang di atas box girder baja itu dilapisi lagi dengan ACWC setebal 5 cm dengan total biaya 4 miliar untuk 5.260 volume. Lalu ada bab 7 yaitu bangunan pelengkap. Nah, di bab 7 ini kebanyakan dibuat dalam lamsam dan meter maju, di mana bab 7 ini menghabiskan biaya sekitar 3 miliar yang terdiri dari pekerjaan railing bridge, guardrail, pagar row tipe 2 kawat duri, pagar row tipe 1 panel beton itu untuk stockyard ya. Jadi pagar row tipe 1 itu untuk stockyard. Lalu ada menggunakan pipa PVC diameter 4 inci atau 10 cm untuk kelistrikan lampu lalu lintas dan pencahayaan. Lalu menggunakan lampu jalan itu ada 40 unit, yang dimana satu lampu jalannya itu 5 juta. Kemudian ada patok kilometer 4 buah, dimana setiap 500 meter kayaknya dipasang. Kemudian marka jalan tipe 1 lamsam itu 168 juta ya. Jadi total biaya di bab 7 ini sekitar 3 miliar. Lalu ada bab 8, pekerjaan lain-lain, di mana terdiri dari perlindungan daerah splash zone, sekitar 691 juta dalam volume satuan meter persegi. Lalu ada pengadaan dan pemasangan LRB untuk bangunan struktur anti gempa. Lalu ada uji layak jembatan. Kemudian ada SHMS. Dengan total biaya pada bab 8 ini sekitar 4 miliar 248 juta. Kemudian bab terakhir yaitu bab 9, professional sum ini saya buat harga lamsamnya 10 miliar. Jadi RAB dari semua pekerjaan ini 1,7 triliun, ditambah biaya arsitek 3% dan biaya pengawas 3%, 100 miliar. Kemudian biaya kontraktor dibuat 11%, 165 miliar, dan ditambah PPN 11%. Di mana PPN ini sejak Januari 2025 nanti akan naik menjadi 12%. Jadi total keseluruhan dari proyek ini 2,3 triliun. Pada masa jembatan yang kami jadikan acuan ini dibangun di 2002 itu menghabiskan sekitar 1 triliun. Nah, kemudian dikonversi di 2025, akhirnya itu konversinya itu menjadi 2,8 triliun. Jadi master budget yang saya buat ini masih tergolong lebih rendah daripada konversi yang harusnya tinggi ya 2,8 triliun. Tapi kenapa jadi rendah itu karena mungkin belum banyak pekerjaan yang detil-detil juga dimasukkan. Namun sepertinya ini agak terlihat benar ya. Dan segitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Putri Azara. Berikut kami tampilkan hasil rendering dari jembatan kami yang kami rencanakan. Yang pertama ada tampak samping, ada gambar solar panelnya, terus di sekitar jembatan. Oke, selanjutnya
adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya kami minta maaf jika belum dijelaskan bahwa pada presentasi kali ini kami mempunyai dua sesi, yaitu yang pertama adalah penjelasan dari PowerPoint yang kami buat. Selanjutnya adalah sesi saran ataupun tanya jawab dari mentor Pak Irwan. Kepada Pak Irwan kami persilakan jika ada saran maupun masukan. Untuk Pak Irwan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih buat teman-teman sudah melakukan presentasi dari latar belakang hingga produk. Terakhirnya rendering dan master budget ya. Tadi di awal saya minta maaf tidak membuka, jadi sudah dibuka oleh Mbak Andira ya untuk memulainya. Baik, coba balik ke awal dulu ya dari apa latar belakang. Untuk latar belakang sih menurut saya sudah cukup tepat, cukup apa namanya, ada dasar teman-teman membuat sebuah jembatan karena mungkin mobilisasi meningkatnya penduduk dan meningkatnya mobilisasi penduduk. Coba balik ke ya awal. Oke, terus next. Oke. Nah, di latar belakang ini kan lebih ke menjadi tujuan teman-teman membuat jembatan ini mengurangi beban jembatan musi yang utama ya, betul ya? Iya, Pak. Nanti sudah bagus latar belakangnya, terus next lagi. Nah, setelah teman-teman mendesain ini peruntukannya apakah nanti dengan adanya dua jembatan ini, jadi jembatan yang teman-teman buat peruntukannya untuk mobil besar atau apa, atau dibedakan nanti kira-kira dari perencanaan teman. Jadi jembatan ini diperuntukkan untuk kendaraan kecil atau pribadi atau kendaraan besar. Jadi kalau saya saya kan dulu pernah tinggal di Pekanbaru tuh ada jembatan Siak, itu kan ada pembangunan jembatan Siak 1, Siak 2. Nah untuk mobil berat dia masuk diperuntukkan di Siak berapa gitu. Jadi dia tidak masuk kota. Nah ini nih jembatan yang teman-teman buat ini menghubungkan pusat kota dengan pusat kota atau pusat kota ingin keluar kota. Mungkin bisa ditambahkan nanti ya di penjelasan. Nanti teman-teman kan buat laporan ini ya, ditambahkan di penjelasan apa ini. Sehingga tahu nih kalau pusat kota berarti kan mobil kecil ya, mobil paling pun mobil apa namanya, mobil besar pun kalau dalam bentuk bis mungkin nggak mungkin, tapi travel boleh, jadi ada kapasitas sehingga kalau setahu saya jembatan nanti dikasih tuh batas ketinggian sehingga tidak boleh mobil besar untuk masuk kota kan, jadi dia harus pakai jembatan yang di apa namanya, yang jembatan musi yang satu lagi gitu. Itu coba nggak apa-apa walaupun kita nggak tahu nanti peruntukannya apa, paling tidak dasarnya teman-teman buat aja. Jadi teman-teman tentuin aja jembatan ini di set aja. Jembatan ini untuk menghubungkan city to city atau pusat kota ke pusat kota, sehingga jembatan ini uh, dilalui oleh untuk mobil minibus dan mobil pribadi, seperti itulah. Karena ada jalur pejalan kaki kan, konsep ada jalur pejalan kaki berarti kan tidak bahasanya arus lalu lintasnya nggak mungkin tiba-tiba trailer lewat yang anginnya mengganggu pejalan kaki kan, itu kan harus apa namanya dipertimbangkan. Kalau tiba-tiba truk truk yang lewat, trailer yang lewat, nah pejalan kaki kan dengan adanya kendaraan besar yang lewat itu kan anginnya tidak buat nyaman untuk pejalan kaki yang teman-teman desain. Di kiri kanannya ada pedestrian ya atau trotoar kan, seperti itu. Nah terus coba next lagi.
Soal latar belakang apa ya? Nah, mungkin di apa? Di plotting tanpa atas. Ini teman-teman kan ada buat Dena apa namanya? Google Map. Google Map apa namanya? Google Map sungainya. Nah, teman-teman bisa aja bantu nanti di gambar jembatan itu plottingnya terhadap Google Map di mana gitu. Seperti itu. Plotting dari atasnya ya, biar kita kelihatan. Karena tadi belum ada ya, cuman apa namanya perspektif rendering aja kan. Buat nambahin ini aja. Walaupun bahasa ini project kan kita membuat create project, tapi biar lebih real terlihat di plottingnya terhadap Google Map diposisikan di sini. Nah, teman-teman juga harus menjelaskan dengan jembatan baru ini jarak terhadap jembatan Musi yang satu lagi berapa jauh, berapa kilometer ataupun ya, berapa meter seperti itu. Paham ya yang intinya. Terus coba ke balik. Oh ini nih, ini plottingnya ya. Nah ini kalau bisa ditambahkan dengan Google Map ya, biar kelihatan itunya apa namanya eh, tampak atas yang real ya. Terus di sini kan tadi teman-teman ada menyinggung mengenai apa namanya transportasi umum. Nah, di bagian jembatan ini eh, di sisi mana yang menyupport untuk transport umum, misalnya pejalan kaki, konektivitasnya terhadap transport umum, oh, di, di tiap berapa meter ada halte atau apa gitu kan. Apakah pejalan kaki ini kan 1,6 meter dia berjalan kaki aja atau yang trotoar itu tujuannya bukan buat pejalan kaki tapi untuk orang yang berkendaraan sepeda gitu kan karena apa namanya seperti itu. Nah, mana tadi yang ada trotoar itu fungsinya buat apa ya? Tadi lupa saya. Nah ini nih, ini pejalan kaki, oh pesepeda ya. Nah, eh, konektivitasnya terhadap apa namanya eh, kendaraan umum seperti apa teman-teman apa mengeksekusinya desain jembatan ini. Terus saya mau tanyakan, cabling ini kan dia yang lengkungnya ini zigzag ya, satu di sisi, jadi melintas-lintas gitu ya. Iya, Pak. Nah, cablingnya itu ke tengah apa ke tepi ya? Ke tengah jembatan apa di tepi jembatan ya? Di tepi jembatan, Pak. Berarti satu lengkung itu ada dua cabling ya? Iya, Pak. Soalnya saya pernah, pasti teman-teman ada referensi kan yang ini. Soalnya ada jembatan di Vietnam juga kayak gini. Namanya, tapi dia ke tengah dia. Bersama sih. Namanya King Dong Fuong. Itu nggak? Oh, dia satu ke Nama tengah. Ini jembatan kan ini berarti kan kami dua. ambil referensinya dari ini Pak, jembatan dari Brazil, jembatan Oh, Juscelino. Brazil. Dia dia berarti ada dua cabling nih ya. Di sisi tepi kanan sama tepi kiri. Tapi dia melintas ke tengah ya. Iya, Pak, emang ada dua cabling. Nah, oke. Nah, berarti eh, apa namanya? Seharusnya kayak sistem melengkung ini tadi teman-teman eh, apa namanya lebih bahas banyak lah karena lengkung ini yang buat daya tarik sebuah jembatan ini kan. Lebih banyak aja dipaparkan atau dijelaskan nanti kan ataupun nanti boleh dilengkapi lah mengenai konsep desain jadi eh, ada konsep desain ada konsep struktur jadi teman-teman pisahkan aja tuh konsep desain jadi kaji sedikit jembatan Musi yang lama. Musi, saya teman-teman bilang gini, jembatan yang sebelumnya, jembatan Musi satu, konsep desainnya menggunakan pilar-pilar apa tuh jenisnya ini dengan modelnya seperti ini. Nah, kita untuk yang Musi yang kita buat kedua ini, kita mengambil langsung
konsep arch atau lengkungan dengan cabling, sehingga tujuannya apa dengan konsep seperti itu jelasin aja di desainnya, di apa namanya, di presentasi ataupun di laporannya nanti, karena apa keunggulannya apa dari yang sebelumnya, paparkan aja nggak apa-apa, karena desain desain jembatannya kan cukup unik nih ya, lengkung gini. Nah, apa kelebihannya dari kekuatan desainnya dari jembatan yang sebelumnya? Terus apa lagi ya? Terus jalan kaki, lajur jalan. Berarti dia 1,6 kilo ya panjangnya. Terus coba next lagi deh. Next lagi. Tadi teman-teman membahas mengenai sosial budaya ya. Ada sosial budaya ya kalau nggak salah. Nih. Nah, di komponen komponen jembatan ini unsur budayanya di mananya ya teman-teman masukkan? Oh, di ini di railing ini ya? Iya, Pak. Di railing ya? Oke, oke. Sip, sip. Mungkin bisa menurut saya teman-teman tambahkan di lampu jalan ini, karena kan railing tidak terlalu kelihatan ya. Maksudnya secara ini pejalan kaki yang kelihatan. Nah, mungkin ya di lampu jalan ini teman-teman kasih tambah aja, boleh ditambahkan. Jadi biar rata-rata kan orang unsur budaya setempatnya dipakai di apa namanya, di lampu jalan ini mungkin bisa ditambahkan, ditempelkan aja. Terus next lagi coba. Selain itu ada warna jembatan, Pak. Warna Oh, jembatan ini warna. kami warnai merah karena kebanyakan songket Palembang itu warna merah, Pak. Nah, coba teman-teman kaji warna merah terhadap lalu lintas. Karena penggunaan warna merah itu setahu saya itu kan tanda kenapa di tol itu warnanya hijau, biru gitu kan. Misalnya ada apa namanya, belok kiri 500 meter lagi misalnya ke mana? Ke Musi misalnya gitu. Jadi kenapa penggunaannya warna hijau, biru, sama putih gitu kan. Nah, warna merah ini mengganggu nggak dari saya kurang, setahu saya ada itunya loh, warna kalau yang di lengkungnya ini teman-teman pakai merah nggak ada masalah, tapi yang ada warna merah yang di barrier ini apa nih? Ini barrier ya? Separator ya? Iya, Pak, itu barrier. Separator ya? Nah, ini apakah mengganggu apa namanya? Mengganggu pengguna jalan, atau teman-teman ini bentuknya kalau siang dia tidak ini, tapi malam dia kayak kayak apa namanya? Penentu jalan itu apa? Kayak spotlight, apa spotlight. Kalau di jalan tuh kalau dia malam kan kelihatan tuh kalau kena lampu. Nah, kalau siangnya dia biasa aja. Ataupun kalau teman-teman mau merah yang di separator ini, separator biasa aja, merahnya di tiang listriknya aja. Saya nggak, makanya untuk warna merah ini kayaknya ada itulah, kenapa ada warna-warna tertentu, ada untuk apa namanya, lalu lintas itu. Artinya tertentu, kalau merah kan berarti kan sebuah peringatan gitu kan atau apa. Mengapa kalau orang di tol itu nggak ada warna merah yang untuk penunjuk jalan? Karena mereka dalam kendaraan kencang, bisa mengganggu fokus mereka berkendaraan. Coba kalau emang kalau ada dapat itunya, apa namanya, literasi tentang mengenai warna, di penggunaan warna di apa, di jalur jalan gitu. Ya, kita browsing dulu ya. Rambu lalu lintas warna merah menandakan, ya saya capture ya. Warna merah menandakan berisi larangan, dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang menyalip, sedangkan itu jalurnya terus kan. Mungkin penggunaan warna. Diubah aja ke itunya aja, ke komponen desainnya aja. Itu ya, di chat saya itu ya, saya kirim. Baik, Pak. Nah, kalau merah lengkungnya nggak apa-apa. Itu kan apa namanya menjadi ini juga
bisa diambil dari lambang Palembangnya. Kalau itu nggak apa-apa, tidak akan mengganggu pengguna jalan kalau yang merah. Tapi yang saya mungkin lebih ke concern yang di separatornya aja. Separatornya bisa diubah ke lampu jalan mungkin. Terus next lagi, nah itu udah saya kirim tuh di chat. Terus next lagi coba. Nah, coba next tampak. Kalau ini sebenarnya bukan tampak struktur atas jembatan ya, bahasanya perspektif ya. Kalau tampak itu kalau di teman-teman kan diajarin di SketchUp menggunakan view kameranya paralel ya. Kalau ini kan perspektif ya. Perspektif itu yang ujung sininya besar, yang makin ke sana kecil gitu. Titik perspektif. Terus coba next lagi dah, coba next. Ini udah, ini kan teman-teman udah menjelaskan nih namanya konsep strukturnya. Nah, ini udah untuk konsep struktur sudah lengkap. Saya paham mungkin karena teman-teman rata-rata sipil ya. Jadi untuk konsep apa namanya porsi untuk konsep struktur lebih matang teman-teman dibandingkan kalau karena di tim ini nggak ada yang arsiteknya mungkin ya. Sehingga tambahkan aja sedikit aja di konsep desain. Membuat lengkung karena apa-apa aja tambahkan aja. Jadi sehingga ada. Tapi walaupun karena jembatan kan porsinya di kekuatan atau apa lebih ke sipilnya lebih besar ya. Yang penting ada di konsep desainnya. Kalau konsep struktur kan teman-teman lengkap nih ada board file pakai abutment, pakai apa sling, ada pakai apa namanya girder gitu kayak gitu. Coba next lagi deh. Next. Berarti kan dia baja ya. Berarti ini kombinasi ya beton dan baja ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Jembatan komposit. Berarti kan yang jembatan ini ditarik itu pakai di dalam girder ini girder namanya ya, yang warna merah ini. Iya, Pak. Box Nanti girder. ada sling lagi kan, ditarik itu di jacking, ditarik gitu kan ya? Ya, nanti dimasukin di manhole itu, Pak. Iya kan, dimasukin cabling lagi kan? Enggak, Pak. Enggak ya? Kan karena si boxnya itu ditahan oleh sling yang di lengket di struktur lengkung itu, Pak. Jadi nggak dimasukin lagi. Kalau dimasukin lagi itu kayak precast, Pak. Berarti ini cor tempat. Enggak, itu kan baja. Dan itu talinya tuh lengket yang di struktur lengkungnya itu, di archingnya itu. Nggak yang merah ini maksudnya. Ya, lengket di kabel tuh. Karena di sebelahnya tuh ada hangernya tuh. Angkur. Ya berarti kan datangnya yang merah ini nanti datang ke lokasi modular kan? Ya, modular. Nah, Ini berarti kan dia nanti di apa namanya? Ini hampir ada cabling kayaknya di dalamnya. Saya kurang paham karena saya bukan orang sipil ya. Pokoknya itulah gitu lah intinya. Teman-teman pasti paham lah ya kenapa memilih ini. Satu lagi, apa tadi saya mau tanya? Kalau ini di sisi dekat tanahnya kan, abutmennya ini kan. Coba next lagi. Nah, tadi teman-teman kan ada di nanti aja. Stockyardnya tadi yang di mana ya? Jadi berarti kan ngomongin stockyard tadi berarti di area daratannya ya untuk materialnya. Ya? Iya, Pak. Berarti ini berapa apa namanya yang solar panel ini jarak ke jembatan jauh berapa ya? Berapa? Ya udah nggak apa-apa nih intinya teman-teman menggunakan solar panel makanya kalau solar panelnya diletakkan di sebuah lahan yang dekat dengan itu ya yang Iya, Pak. dekat Hilir. ya yang dekat dengan jembatan. Nah, yang dimana nanti berarti kan di situ ada apa namanya ada gardu untuk mengumpulkan apanya listriknya ya. Pokoknya di penggunaan ini kalau teman-teman nulis ini ada solar panel, nah, jelaskan berapa jarak walaupun di
apa namanya istilahnya di realitanya tidak bisa memungkinkan ditaruh di situ karena ada pemukiman. Jadi teman-teman kira-kira berjarak 1 kilometer dari jembatan, yang mana di situ terletak ada gardu untuk apa untuk mengumpulkan ataupun ada apa, pokoknya ada fasilitas ini yang mensuplai uh, listrik untuk kebutuhan jembatan. Nah, coba next lagi dah. Terus pedestrian di sisi mana ya? Oh, ini gabung sama pejalan pesepeda ya? Iya, Pak, digabung. Gabung. Nah, oke. Mungkin sama ini ya konsen. Walaupun nggak apa, udah nggak usah lah, nggak sempat teman-teman ngubah. Nah, maksudnya tinggi railing ini yang kalau ke arah sungai lebih tinggi lagi untuk safety-nya sih. Takutnya anak-anak loncat gitu. Tapi kalau sempat aja ya untuk apa? Kalau kalau tidak, kalau tidak caranya gini, di desain nggak usah diubah, di penulisan tambahkan untuk meningkatkan apa? Jadi pas teman-teman menjelaskan pedestrian, untuk aspek keselamatan sisi railing yang ke sungai dengan untuk keamanan dibuat 2 meter. Kalau tidak sempat mengubah di desain, di penulisannya aja ditambahkan saat penjelasan, saat teman-teman menjelaskan pedestrian. Coba next lagi. Nah, aspek green ini saya belum kelihatan tadi di mananya. Terbuka hijaunya. Soalnya di sini di tornya ada poin penilaian ruang terbuka hijau ini kalau nggak salah ya. Itu teman-teman plotting aja di dekat, ambil atau buat aja taman aja ataupun ambil di 3D warehouse apa, taruh aja di samping. Misalnya di situ teman-teman kan ada lahan untuk apa? Untuk solar panel, nanti ada baterai, ruang rumah baterai. Nah, itu nanti teman-teman buat taman gitu. Jadi ada satu kesatuan fasilitas dan ruang terbuka hijau. Pasti kan di situ nanti ada apa namanya, kalau emang ada ladang solar panel pasti ada pegawainya, ada yang menjaga kan. Coba next lagi deh. Tambahin aja. Tamannya nggak usah terlalu detail, tapi teman-teman dia ambilnya di download aja, taruh di situ. Karena konsennya kan di jembatannya. Tapi kan aspek greennya tetap teman-teman koneksi, buat koneknya terhadap jembatan. Coba next lagi. Aspek langsung aja ke master budget. Master budget, pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu termasuk izin ya? Iya Pak, termasuk juga harga tanahnya Pak. Izinnya Tambahin aja izin. masuk Pak, masuk. Ini tambahin aja itu juga apa? Apa namanya? Fasilitas buat pekerja kayak mes baraknya, masukin aja. Saya rasa untuk proyek sebesar ini ada mes barak di situ kan. Teman-teman ada bilang di situ stockyard kan. Nah, mes untuk pekerja sebutin aja. Pasti lebih dari ratusan juta juga tuh kalau proyek sebesar ini kan, untuk berapa tahun itu menjadi apa biaya yang cukup besar juga kan. Ada apa namanya, box kontainer untuk barak kerja ataupun direction kit, masukin aja di bab 1 di persiapan. Terus terus next lagi yang tadi Prof Sam itu apa ya, saya kurang paham tuh. 10M itu biaya apa ya?
Nah itu, bab 9. Provisional sum. Kan sebelumnya tuh sempat magang di jembatan juga ya Pak. Nah dikasih RAB jembatan itu Pak, ada bagian provisional sum itu. Nggak tahu juga ya Pak. Tapi kalau di Google itu sejumlah biaya yang disediakan dalam kontrak proyek untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang belum dapat dihitung secara pasti. Jadi digunakan untuk menangani aspek yang masih dalam diskusi atau bergantung pada kondisi masa depan Pak. Seperti Oh, digunakan untuk instalasi sistem cahaya khusus di proyek, misalnya ada bangunan yang baru lagi, atau undefined professional sum untuk pekerjaan yang tidak terdeterminasi atau tidak dijelaskan secara rinci pada awal proyek itu sendiri, Pak. Seperti kondisi tanah yang tidak terduga, kalau tiba-tiba ada tanah yang amblas atau gimana gitu, serta oh. perizinan kalau ada kayak LSM atau teman-teman yang malak gitu, Pak. Berarti kayaknya kayak sebutannya kayak spare gitu lah ya. Apa Ya, safety factor ya? ya. Safety factor ya. Ya, kalau di RAB yang dikasih kemarin tuh dibuat oleh mereka tuh 15 miliar. Tapi kan ini kita nggak tahu, jadi kita kira-kira aja. Paling kalau nambah Berarti minta kalau lagi, Pak. kalau proyeknya nggak kepakai bisa dibagi-bagi ya. Duit haram tuh. Ya udah paling gitu. Nah, sebenarnya untuk RAB ini udah bagus, Pak. RAB dan master budget sudah apa sudah menurut saya bagus sih. Karena walaupun saya tidak paham secara ini ya yang item-item detailnya, tapi paling itu ya, ya tadi teman-teman sudah menjelaskan untuk bab 1 persiapan, perizinan, masuk ke apa komponen galian tanah, drainase, ini kan komponen pendukung ya, perlu nih galian struktur, baru masuk ke strukturnya, kan ada struktur beton, ada struktur baja, nah, terus ada lagi yang berhubungan menimbulkan cost lagi kayak tadi yang profesional sum, sudah oke sih. Cuma nggak tahu nih untuk jembatan kan, kalau paling master budget aja. Kalau teman-teman yang kemarin yang 1A kan dia buat apartemen, mereka menghitung BEP, break even point balik modal. Tapi menurut saya jembatan enggak sih, karena jembatan ini kan memang kalaupun ini proyek di 2, triliun ini kan masih masuknya ke proyek pemerintah pusat kan, jadi nggak tahu menghitung investasi itu juga kita kurang paham kan. Kalau kayak apartemen hotel kan menghitung apa investasinya bisa kita hitung okupansinya kan, biaya sewanya. Kalau ini menurut saya sudah sampai sih sampai di berapa total eh, budgetnya udah cukup. Nah, paling nanti yang coba next lagi digambar. Digambar kan teman-teman cuma provide gambar eh, bahasanya tuh cuman perspektif di render ya. Nah, nanti untuk apa eh, tanpa atas, nanti kan teman-teman buat pakai SketchUp nanti dipakai SketchUp aja tanpa atas, pakai kameranya parallel projection, nah, terus tanpa samping kiri, tanpa kanan, tanpa depan, tanpa belakang itu di provide aja. Ataupun kalau teman-teman menunjukkan potongan dari jembatan, dipotong aja lewat SketchUp di provide. Tapi nanti bahasanya gambarnya hitam putih aja boleh. Kan ada stylenya di SketchUp tuh dibuat hitam putih. Yang penting menunjukkan apa namanya prinsipal secara struktur eh, struktur jembatan ini. Kalau sekarang coba teman-teman zoom yang di gambar atas ini. Ini kan yang lengkung ini duduknya tenggelam ke dalam lantai, ke dalam air atau dia ada duduk ada apa namanya kayak pilar ada tiang di situ dia baru ke bawah kan. Harusnya kan ini kan yang lengkung ini kan baja kan nanti ya. Nah, itu kan dia kalau di bangunan kan berarti ada pedestalnya di situ, pondasi pondasi sama pedestalnya. Tunjukkan aja nanti di apa namanya agak di gambarnya. Lewat SketchUp aja dipotong walaupun nggak sempat ataupun SketchUp teman-teman ekspor ke ke AutoCAD kan bisa juga tuh. Gitu. Paling itu aja ya tambahan dari saya. Baik, Pak. Yang lain sudah cukup. Sama taman tadi ya jangan lupa ya konektivitas terhadap area hijau sama ini ya lahan yang apa namanya solar panel ini gimana. Sebutkan di nggak usah ubah desainnya tapi sebutkan di penulisannya. Jadi untuk saat teman-teman membahas solar panel ini berada di 500 meter dengan jembatan, di mana di situ dilengkapi oleh
fasilitas rumah baterai yang mana di berjarak 20 meter dari lahan solar panel ini ada taman apa namanya, taman untuk warga kota, yang mana yang pejalan kaki, sepeda bisa beristirahat untuk sementara di sini dan melanjutkan perjalanannya. Gitu-gitu aja. Tapi kalau yang taman floating aja di situ. Kayak gitu ya. Apalagi ya? Udah cukup sih menurut saya. Kalian teman-teman lengkapin aja ya. Nah, ini kan dari segi presentasinya dari Pak Rizky kan minta laporan ya. Nah, ini kan laporannya presentasi ini kan dalam bentuk presentasi. Nah, ini apa yang analisa tadi kan teman-teman banyak tuh buat analisa. Nah, formatnya aja diubah ke dalam bentuk tulisan. Bab 1 misalnya latar belakang, bab 2 analisa data dan apa, ini kayak gitu lah. Lebih ke format aja. Tapi konten dari laporannya ya ini aja. Sama yang tadi saya kasih tambahan. Seperti Baik, itu ya. Pak. Baik, dari saya seperti itu ya. Presentasinya cukup baik. Mungkin teman-teman bisa melengkapi lagi biar lebih baik lagi. Oke, ada ini. Sepertinya cukup ya, Pak. Untuk kedepannya kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita diskusikan di grup lagi ya, Pak. Baik, Kak. Untuk itu saya kembalikan ke moderator Mbak Andira untuk menutup dan end recordingnya. Oke, silakan. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak, mungkin butuh sesi dokumentasi ya, Pak. wabarakatuh. Oh, Untuk boleh. Tapi saya nggak ada ini ya, nggak pakai cam saya. Soalnya di PC saya. Nggak apa-apa ya. Silakan. Itu ini hostnya di Mbak Andira ya. ya teman-teman boleh siapin pose terbaik. Siapa yang SS ya? Siapa yang SS? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C, C, C. C. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup saja ya. Oke, terima kasih Pak Irwan atas saran dan masukannya. Kepada mohon maaf Kak sebelumnya kalau kami belum sempurna dan belum sedetail itu untuk menjelaskan seluruh perancangan jembatan ini. Baiklah, terima kasih juga teman-teman untuk anak-anak Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk anak-anak Politeknik Negeri Kupang atas partisipasinya dalam membuat rancangan jembatan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di convert ya, itunya nanti rekamannya.